gue misalnya Cina nih, gue juga biasa dikatain, bukan dikatain, ya dibercandain Cina. Coba lu panggil gue. Cina. Biasa aja kan, gitu kan. Cina, sini lu. Cokin. Gitu kan. Biasa Tapi aja. kalau Cina, ku pindah kalian dari negara ini. Iya. Dan Negara dikatakan lain. sama Karena dikatakan garis sama orang wilayah luar, ya. Kalimantan sudah lurus ke Beijing. Waduh. Gitu ya, gitu. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Yo, balik lagi di POV Cameo Project dan kali ini kita bareng sama Sama Mamat dan Jegel. wih. Ya, nama depan Mamat. Kenapa gue nyebutin lu nama belakang ya? Gak apa-apa orang juga Orang, tahu. apa nama belakang orang nama dia Indra Gunawan. Gak ada jagal. Oh iya ya. Oh iya nama aslinya bukan Jegel ya. Saya kalau nama asli agak bingung saya. Gunawan? Indra Gunawan tuh nama PNS sudah, nama rektor. Biar lolos dosen. PNS waktu itu ya? Iya, waktu itu. Nah, kita kan pas banget ada Indra Mamat. sama Mamat di sini karena mereka pun juga kan lagi mau. Yang menarik adalah mereka lagi pengen bikin tour. Yoi. Ya. Itu yang menarik. Yang menariknya juga adalah tema turnya. Apa tema turnya? Tema turnya itu, nama turnya itu timur ke barat. Cuman garis besarnya adalah bahwasanya harusnya perbedaan itu mendewasakan bukan mengkhawatirkan. Wih. Dukung Jegel RI 1. Kenapa berat kali jadinya? Kenapa jadi berat kali gitu? Jadi ini nggak ada yang lucu-lucu ya. Kalau misalnya karena temanya kan berat banget ya. Bro, ini kan tour stand. Apa saya? Orang datang nonton pidato, mending nonton Fadlis. Masalahnya, Lucuan dia berarti ya kan? masalahnya temanya berat banget. Lu PR-nya banyak dong. Sebenarnya bukan seberat itu sih temanya. Kadang-kadang tema seberat apapun kalau kita ceritanya nonton stand up ya dibungkusnya komedi. Kalau itu mah kita tur pidato kalau mikirin tema. Nggak yang ada berat. pidato dibikin tur tuh nggak ada dong. Wah, gue bisa ikutan dong berarti jadi kata sambutan lah gitu. Nah iya bisa aja. Bisa. Yang menariknya adalah yang buat kita akhirnya maksudnya ajakin ke POV yuk gitu karena kayaknya hal-hal yang kayak gini tuh kita masih minim gitu. Iya, dan masih perlu banget ya sebenarnya ya. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Sebenarnya tour itu adalah gabungan dari tour kita, dari show Show kita spesial sebelumnya. kita berdua. Jadi aku sudah bikin special show di Jogja, judulnya Catatan Hitam. Bang Jegel bikin di Medan. Namanya penangkal petir. Penangkal Petir. Ya, maksudnya pengen punya special show yang bisa datengin semua dari kota ujung- yang timur sampai barat. Jadi tujuan kita sebenarnya tuh pengen awal Jayapura, akhir tuh di Aceh. Di Aceh. Tapi Jayapura kita belum bisa dapat kerjasama dengan IO atau komunitas. Jadinya dari Ternate, kota Ternate, pertama. kota pertama. Yang menariknya adalah perbedaan yang lo angkat. Itu pun juga yang kita sering suarakan lah di POV ini gitu. Masalah perbedaan. Kita di Cameo aja ada Martin yang Cina, terus gue Manado, ada Steve yang Ambon, Ibob yang Apa gimana? meninggal. Oh, udah. Belum. Karena kita ngerasa bahwa hal-hal ini tuh kayak sering banget disuarakan tapi sedikit sekali dilakukan gitu. Iya, benar. Paling dekatnya adalah pertandingan sepak bola kemarin. Malaysia. Malaysia. Orang Indonesia kenapa mayoritas kayak nggak punya rasa menghargai gitu? Antara nggak punya rasa menghargai atau emang mabuk nasionalisme aja. Wih, Mabok nasionalisme. Emang yang terjadi kayak gimana? Tapi kalau misalnya mabok nasionalisme emang memang harus ngewuin lagu kebangsaan Malaysia kan? Iya, harusnya dengan kan merasa ini kan? superioritas bahwa Indonesia ini negara besar, kita ganyang Malaysia dan macam-macam gitu. Mungkin dia lagi mau backing vokal kali, jadi ada lagu di suara dua, ngambil suara dua ya bang ya. itu. Itu mereka nonton bola bukan pes parawi. Enggak, nah maksud gua kayak yang kemarin aja kita lihat gitu. Kayaknya berbeda tuh kayaknya harus jadi musuh gitu loh. Iya. Ya kan jadinya nggak asik banget. Gue mungkin kurang begitu bisa merasakan istilahnya perbedaan itu jadi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena gue dari kecil itu gue bergaul dengan orang-orang berbeda-beda gitu. Gue ada satu gang di daerah Kemayoran. Iya, karena yang Cina Anda sendiri kan. Dan gue kan harus bergaul sama yang lain. Kalau misalnya kita lihat ibu kota ya, karena ibu kota itu kan sebenarnya kayak percampuran. Jadi orangnya kebanyakan kependatang. Benar-benar. Jadi waktu mereka pendatang, mereka punya sense of survival gitu. Gue harus survive nih karena gue pendatang, gue baru. Jadi itu yang menjadikan sekat itu gue harus melindungi teritori gue mungkin ya.
Makanya kenapa mengkhawatirkan aku bilang karena aku ngerasa kayak aku khawatir aja kalau misalnya tiba-tiba aku dicengin kalau berteman sama Mamat gitu, misalnya tiba-tiba aku nggak seneng aja tiba-tiba ada orang yang menghina Mamat gitu kan. Itu kan lumayan mengkhawatirkan. Ada perasaan membela saya ya abang ini. Biasa juga ada yang hina. Maaf, Mat, aku menghina bukan soal siapa Mamat dari latar belakang dari mana Mamat berasal ya. Aku menghina Mamat karena Mamat pribadi. Mamat adalah sampah, teman-teman. Mamat karena orangnya iya, maksudnya itu aku jadi ngerasa ini kenapa jadi begini parahnya gitu. Karena mereka juga kalau Mamat cerita tuh ya aku maksudnya dia dapat diskriminasi dan lain-lain, semua dapat diskriminasi, itu disuarakan gitu kayak wih, ternyata mereka serem juga ya hidupnya gitu. Maksud aku mikir kok oh iya. Barbar ya? Bahaya ya kayaknya. Barbar seperti orang-orang tuh, kayak, iya. Padahal kita tuh biasa-biasa aja sama mereka, cuman orang-orang lain tuh kok kayaknya gimana gitu. Gue misalnya Cina nih, gue juga biasa dikatain, ya dibecandain Cina, coba lu panggil gue. Cina? Biasa aja kan, gitu kan. Cina, sini lu, Tokin. gitu kan. Biasa Tapi aja. kalau Cina, ku pindah kalian dari negara ini. Iya. Dan Negara dikatakan lain. sama Karena dikatakan garis sama orang wilayah luar, ya. Kalimantan sudah lurus ke Beijing. Gitu. Kok kayaknya dalam hati kali ya, Mat ya? Itu tahu kan? Nggak, tapi dalam hati ngomong Yang tadi. tarik garis lurus. Enggak, tapi kok ini dalam hati kali Oh enggak dong, orang nenek sih Cina. Ah, Serius? Iya. Masih ada Cinanya gitu? Ada. Oh gitu? Iya, kakekku kan 3 bersaudara. Yang adiknya yang kakaknya yang pertama itu nikah sama Cina. Oh. Gitu. Memang kalau Cina tuh beda-beda ya, ada Cina yang jadinya gini, ada yang Cina yang jadinya gini. Emang beda ya. Beda juga, Cina yang ini masuk Islam soalnya. Jadi memang perbedaan-perbedaan itu emang wajar banget ada di sekeliling kita sebenarnya sih. Cuman memang sekarang ini makin santer ya. Gue pun juga jadinya penasaran, maksudnya kenapa, gue nggak tahu apakah ini dihasilkan dari kegagalan yang dilakukan 10 tahun yang lalu sehingga anak-anak sekarang atau 20 tahun yang lalu gitu ya, maksudnya sehingga anak-anak sekarang tuh kayak nggak punya rasa menghargai satu sama lain gitu. Kayaknya ini terjadi karena ini deh Bang, karena orang pinter berani ngomong tapi belum tentu benar. Maksudnya banyak orang pinter yang ngomong aja, dia terlihat pinter gitu, tapi belum tentu benar. Kadang-kadang apa yang diomongin dia tidak bisa semuanya diresapin orang. Ya, Dan tidak bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita masing-masing. Dia gitu ya, tidak paham bahwa mungkin tweet dia dibaca sama anak-anak yang usianya berapa, mungkin dibaca dengan siapa gitu. Karena Mengidolai iya, akhirnya ikut. kadang-kadang banyak orang yang mengidolakan jadi ngikut aja gitu. Dia mengikuti semua apapun yang Perkataan. dikatakan orang pintar ini gitu. Tapi belum tentu benar. Mungkin dianggap pintar kali ya. Iya, dianggap pintar Dianggap gitu. pintar karena kan nggak semua orang yang dianggap pintar itu sebetulnya pintar. Benar. Jadi Kadang-kadang sependapat aja sama kita wah ini pinter nih gitu. Jadi tertanam di orang-orang dan orang-orang tuh bisa menganggap bahwa bisa ngomong apapun gitu sekarang. Mau nggak sih maksudnya kayak jadi ketanam gitu sama anak-anaknya gitu, sama kita-kitanya. Berarti kan bisa dibilang juga, maksudnya orang tua juga berperan besar sebenarnya kan. Iya. Ya kan, karena kan yang dikonsumsi sama anak-anaknya ini kan harus melewati saringannya para orang tua dong. Tapi ya kan? masalahnya adalah orang tua sendiri justru sebenarnya bukan masalah baru kan, masalah rasis, masalah yang tidak menghargai perbedaan ini udah jadi dari zaman dulu. Cuma silent orang Indonesia zaman dulu adalah yang di depan bilang A, di belakang bilang B. Betul. Di Pulau Jawa ya terutama kita mah enggak gitu. Maksudnya dia akan rasis atau dia akan tidak menerima perbedaan itu di belakang. Kayak jangan main sama itu, dia Cina. Tapi di belakang pas di depan orang Cinanya, woi, Kok Cici, gitu. Koko, iya Iya, gitu. iya, Ini nih Salim sama Cici sama Koko gitu kan. Iya, Tapi di belakang dia larang anaknya. Oh gitu selama ini ya? Iya memang Anda baru tahu itu. Mungkin dulu gitu kan. Gitu. Tapi sekarang orang itu lebih di depan-depan, lebih apa yang ada di isi kepalanya dia tuh hina, dia rasis apa udah nggak peduli lagi. Iya, dan medianya kan banyak sekarang. Betul. Medianya juga banyak kan. Apalagi mereka nggak kelihatan Nggak kelihatan. Maksudnya Betul. main Iya. gitu kan. Mungkin karena sekarang pun juga karena ada sosial media Sosial dan media, segala macam ya, kita kelihatan. bisa ngomong apa aja tanpa orang tahu ini siapa gitu kan.
tinggal lock aja Instagramnya beres gitu. Jadi kita bisa maki-maki orang. Kadang kita bisa punya akun 2, 3 atau 4 untuk Ada yang khusus sering. untuk maki-maki orang aja gitu. Nah, cuman masalahnya sekarang kalau sosial media, opini yang dibangun di sosial media, narasinya itu dianggap suatu yang benar gitu dari mata hukum atau bahkan aparat, itu kan jadi mengkhawatirkan sebetulnya. Karena kan itu suara-suara yang banyak itu belum tentu benar. Iya. Ya kan? Nah, pertama kalau itu dijadikan, oh ini berarti ini keresahan warga seperti ini. Nah, itu kan belum tentu benar juga. Iya. Ya kan? Nah, itu perlu ditelaah lebih jeli lagi sebetulnya, lebih smart lagi. Apakah ini masuk ke dalam sesuatu yang memang karena masanya banyak, jadi suatu keresahan yang benar nih harus kita bantu nih. Tapi Makanya berarti menurut lu kehadiran negara tuh butuh nggak untuk masalah perbedaan ini gitu? Karena kan seakan-akan tuh kayak ya kita mengerti ini harusnya ada sosialisasi lebih ataupun juga maksudnya ada sosial media yang orang butuh di literasi sosial media kepada setiap masyarakat aja belum rata gitu kan? Iya. Negara itu harus hadir, tapi kan negara ini juga berkembangnya sama dengan manusia Indonesia pada umumnya. Tidak sampai ke arah sana. Jadi mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak membuat perubahan apa-apa. Contohnya pemblokiran. Iya. Bukan manusianya yang dikembangkan lebih jauh atau yang dikasih sosialisasi, tapi mereka ambil cara singkat, diblokir itunya gitu. ya. Iya, jadi Jalan pintasnya gitu ya. ketika blokir hilang ya manusianya tetap masih begini dong. Iya, Masih kayak begitu. Jadi ya negara kayaknya nggak tepat aja. Iya kan maksudnya kan kemarin kan yang masalah pemblokiran khususnya di Gugup ya. Iya, Anda nyebut nama itu. Iya, maksudnya kan mereka yang membuat kebijakan kan. Kemarin pun juga kan ditanya sama Najwa ke Pak Wiranto yang mengenai kasus pemblokiran internet gitu di Papua. Di Papua. Gitu karena kasus yang sampai sekarang Panas, masih panas kan. Nah, seakan-akan kayak itu menjadi senjata gitu yang dilakukan negara supaya tidak Meredam. supaya meredam. Tapi maksudnya kan tetap kayak gini loh. Sesimpel ada anak lagi main di playground. Mereka berantem gara-gara satu anak main ayunan kakinya kena ke anak lain gitu kan ya. Berantem, orang tuanya pun juga ikut berantem. Yang dilakukan adalah ayunannya yang diambil. Iya. Stop. Gitu loh. Jangan main ayunan lagi Iya, untuk ayunannya yang udah deh, gak usah ayunannya disingkirin aja. Padahal ini masih berantem Masalahnya aja. belum Iya, selesai berantem gitu loh. aja. Iya nggak sih? Iya. Iya, negara kayak bingung. Ya, maksudnya apa yang kita mau harap dari negara kalau seandainya perkembangan zaman sebegitu pesat tapi diolah oleh orang-orang yang lama. Contoh kasus Papua lah, gitu. Maksudnya waktu ditanya pun kita tahu dengan ada korban yang jatuh dan segala macam. Tapi karena pemblokiran, jadi kita pun juga Nebak-nebak ya. Nebak-nebak. Yang benar yang mana Iya kan? nih? Bener, banyak sekali yang muncul kan akhirnya kita nggak tahu mana yang. Nah, Bahkan asumsi- pemerintah bikin versi pemerintah sendiri Iya, berita-berita. Nah, itu gimana? Maksudnya harusnya kan kalau yang official, yang resmi itu yang dari pemerintah kan? Iya. Tapi justru mereka sendiri ada beberapa kali blunder yang ternyata hoax juga. Terus apa yang iya dong. Soal upload Puspen TNI mengupload video. Iya. Ya kan? Ini beginilah kebersamaan warga dengan TNI di Papua, jangan percaya hoax saya. Padahal video yang diupload video Timor Leste 99. Itu hoax kan? Iya. Ya lo mengumumkan soal ada Reuters umumkan 7 orang warga sipil tewas di Jayapura. Dicap hoax sama pemerintah. Oh, berarti itu hoax nih, Iya. yang dari Reuters. Iya, padahal semua media mengumumkan itu fakta. Iya, nah Terus gimana tuh yang hoax yang mana sebenarnya? Ada pernyataan resmi nggak kalau misalkan, oh ya sebetulnya itu yang telah benar terjadi? ada pernyataan resmi. Ada. Ada. Wiranto menyatakan bahwa terserah kami mau Kami mengumumkan atau tidak. apa tidak? Jumlah korban. Itu Ketika ada pernyataan terdesak, pemerintah muncul, ditanyalah soal ini. Tiba-tiba beliau muka berubah dengan bilang itu terserah kami mau umumkan atau tidak. Soal korban jiwa loh, terserah pemerintah Itu. mau umumkan atau tidak. Itu dia, itulah yang disayangkan sebenarnya Iya. gitu. Jadi sebenarnya pemblokiran ini bukan untuk meredam hoax, tapi membuat hoax baru versi pemerintah biar kita terarah ke satu tujuan aja.
Dan Jadi nggak menyelesaikan apa-apa juga dong. Oke, mungkin untuk, aduh bingung juga mau ngomongnya untuk sesuatu yang lebih baik atau ya Iya. maksudnya kalau Atau untuk misalnya menutupi ya. Untuk menutupi. kalau misalnya memang itu ya dibuka buat gue ya menurut gue ini sekali lagi menurut gue dibuka nggak apa-apa karena kan pada akhirnya memang kita misalnya nih kita ini yang memang sudah punya tingkat intelektualitas dalam menelaah berita pun Iya. juga kita mengerti. Iya. Kita Iya tahu kan? mana yang fakta, mana yang bukan. Iya. Dan lagian kan pemerintah punya lembaga anti hoax juga. Iya. Harusnya Jadi ini sikat aja dimanfaatkan, yang hoax. gitu. oke. Ini makan mereka cuma ada 300.000 tersebar informasi hoax di Papua, tapi kita nggak pernah tahu Betul. mana yang hoax nih gitu. Kalau misalnya kita lihat dari trigger yang jadi pemicu permasalahan ini tuh kalau kita lihat di video di asrama Papua. Surabaya, Iya. ya kan yang di Surabaya itu apa sih sebenarnya terjadi? Ya itu sesuai video, tapi kan sekarang orang yang menyebarkan berita pertama kali malah sudah ditangkap kan. Karena Karena yang disampaikan fakta. Iya dia jadi tersangka. Sudah jadi tersangka. tersangka atas Atas dasar provokasi. Provokasi. Padahal yang dia sebarkan itulah yang terjadi. Itu fakta, ada teriakan soal monyet, Iya. ada yang suruh usir Papua. Jadi kesannya memang ada dia yang jadi tersangka macam-macam. provokasi. Jadi tersangka dengan provokasi dan berita hoax. Padahal kita sangat percaya karena terintegrasi dengan media-media yang terpercaya. Artinya bukan hanya asal menulis, tapi dia punya tim jurnalistik, punya tim khusus yang memang menelusuri kejadian-kejadian yang ada di sana. Gitu. Dan dia nggak asal sebar gitu. Tapi habis dituduh itu hoax. si apanya Surabaya itu kalau nggak salah Kades atau apanya gitu tersangka juga. Ini dan Ramil. Dan Ramil bukan tersangka. Bukan dan Ramil deh kalau nggak salah dia kayak kepala daerah di Ada- situ katanya tersangka sebagai rasis. Ada 2 orang kan yang tersangka sebagai rasis. Heeh. Tapi kan belum diperiksa. Yang pertama yang siapa itu? Mas Susi. Yang cewek yang korlap aksinya sama yang satu lagi yang terlihat di video meneriakan rasis. Iya. Nah, tapi yang aparatnya yang justru pertama kali datang yang rusuh-rusuh itu cuma kan lagi ditelusuri katanya kan. Kami tidak menemukan video yang secara langsung secara jelas padahal jelas banget videonya. Tapi masih ditelusuri. Mudah-mudahan ya kita berharap ya ditindak juga dong yang aparatnya dan Justru ramenya. malah awal mulanya menurut gue yang tidak terlihat jelas adalah bendera itu Jatuh bendera ke itu bawah. jatuh Iya. karena nggak ada videonya. Benar, dan itu dan tidak kenapa bisa jatuh di situ kan kita Nggak nggak tahu, ada. cuman ceritanya Iya. kata siapa yang Ya itu Mas Susi itu, dia kan yang pertama kali Iya. menyerukan aksi itu ke asrama Papua dia Surabaya. itu siapa dia tuh? Dia itu ketua Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Videonya nggak ada, mereka tuh menduga sebenarnya, ya kan karena setiap tahun katanya tidak pernah mengibarkan. Iya, Katanya, mereka iya tidak mengibarkan dan dipasang oleh warga situ. Di akhirnya dipasang lah bendera itu sama warga situ. warga Tapi situ. keesokannya gitu benderanya Bendera itu ada foto yang tersebar jatuh. di dalam got. Iya, Padahal fakta yang terjadi adalah tiangnya doang yang patah. Tapi Oh iya, kelihatan ada iya ada foto. ada miring kan. Iya, iya. Tidak di dalam got. Tidak di dalam got. Foto yang tersebar yang membuat kemarahan itu adalah bendera itu ada di dalam got. Ah. Oh itu tersebar tuh. Iya, tersebar Iya, kan. itu Tersebar itu di, pemicunya. di orang Surabaya kan ya. Ini ormas-ormas Di ini. ormas-ormas itu kan ya? Ormas-ormas ini mereka punya grup WA ya pribadi lah mungkin. Nah maksud gua kan nggak ada yang nanya kenapa nggak pasang bendera, nggak ada yang membangun jembatan dialog itu gitu. Justru di video itu tuh itu yang paling disayangkan adalah ada mama-mama yang teriak, "Ini ada apa nih? Ini bukan begini caranya datang ke rumah orang. Iya. Sini ketuk pintu, duduk ngobrol baik-baik. Ada Betul. apa? Kita aja bingung ini ada apa." Iya. Kalau dari poin sering kali sih apa ya, aku punya sudut pandang lain nih sama Gak apa-apa dong. sama Kalau Anda berani aja. kejadian ini. Kalau Anda berani ayo sudah Iya pandang maksudnya lain. enggak maksudnya apakah ini didasari Seringkali. Nah, Iya. paham nggak sih Bang? Iya. Iya gitu. Tapi apakah maksudnya yang paling benar memang dialog. Iya, dialog. dengan ini. Kenapa mereka tidak mau Itu menaikkan dia. bendera? Itu Terus dia. apakah benar mereka tidak menaikkan bendera? Karena beberapa media itu melakukan wawancara dengan warga di sekitar asrama. Warga di sekitar asrama aja bingung.
Kenapa? Karena mereka anak-anak itu terkenal sangat baik dengan warga sekitar. Orangnya baik secara Iya, personal tuh baik. dan tidak pernah ada masalah apa-apa gitu. Tapi kan ini bukan kejadian pertama asrama Surabaya itu dikepung, sama kayak di Jogja. Asrama Jogja itu sudah sering kali dikepung. Dengan alasan-alasan nasionalisme mentah gini lah. Oke. Ya gitu, maksudnya adalah apakah benar itu mereka tiap tahun tidak menaikkan itu? Betul, itu yang pertama. Harusnya kan ada dialog itu. Iya, karena kemarin tidak dinaikin pun warga sudah pasang semua daerah. semua wilayah di situ kan, rumah-rumah di situ bendera. Artinya kan tiap tahun warga memasang bendera juga di situ dong. Lalu kenapa kemarin-kemarin kalau memang ada yang tidak pasang, kenapa warga tidak pasang di situ? Pertanyaannya. Iya. Mungkin mereka tidak punya stok merah putih atau apa. Iya, Terus juga dicari tahu gitu. Kalau memang ada yang tersangka perusakan bendera atau tidak mau menaikkan bendera merah putih karena ada undang-undangnya, ya tindak orangnya. Siapa yang tidak mau, siapa yang buang ke got kalau emang itu fakta, ya Iya. itu bukan Orangnya dengan Jangan- persekusi. Ya, karena siapapun yang melakukan itu harusnya ditindak orangnya memang. Ya Iya. kan, bukan segitunya. Jogja tuh pernah kasus dikepung jam subuh, habis subuh dikepung sama ormas. Alasannya ormas mendapat informasi mereka mau melakukan aksi peringatan PPRA, penentuan pendapat rakyat. Padahal hari peringatan penentuan pendapat rakyat itu emang penanggalannya Indonesia. Lah mereka melakukan aksi. Mereka bilang separatis, tujuannya mau separatis. Kan belum terbukti di lapangan itu Iya, separatis. belum dong. Iya. Nah, tapi udah dikepung dari sebelumnya. Tahu dari mana? Nah, itu dia. Kenapa sebegitunya gitu? Kenapa kecuali mereka turun ke jalan terus separatis? Oke lah, tindak sesuai hukum Indonesia, silakan. Iya. Siapa yang meneriakan Kan ini nggak ada. separatis? Ini belum melakukan aksi. Berarti kan sudah ada asumsi yang terbangun. Iya, stigma yang terbangun kalau pokoknya anak Papua diskusi itu diskusi tentang Papua merdeka. Anak Iya. Papua turun ke jalan pasti separatis. Iya. Ya gitu-gitu. Anak Papua tidak cinta Indonesia. Itulah yang mungkin saya curiga terbangun di yang Surabaya. Stigma-stigma Sering itu. kali, udah sering kali, Iya, padahal iya, cuma iya. sering kali diangan-angan gitu. Iya. Padahal belum tentu mereka kumpul-kumpul bisa jamin ludo kan kita nggak tahu ya. Iya. Betul juga. Iya dong. Betul. Walaupun cuman bisa berempat ya. Iya. Bisa ya, rame-rame bisa ya. Bisa, Aduh, kalau bisa. handphonenya banyak sih bisa rame-rame. Cuman kadang-kadang itu yang maksudnya yang aku ngerasa kok kayaknya Mamat ini kadang kalau cerita tuh bahwa diskriminasi terhadap dia tuh kayak dalam sekali gitu. Bahkan aku sebagai teman dia tidak pernah melakukan itu kemanapun gitu. Masa iya sih Mat gitu. Tapi aku sendiri aja tidak pernah melakukan. Maka ini yang menganggap bahwa kayaknya harusnya mendewasakan gitu, bahwa aku berteman sama dia tuh ya coba deh cari tahu tentang dia, bagaimana bagaimana dia berjalan, bagaimana dia menanggapi Berpikir, sesuatu ya kita ya. terima gitu. Iya. Bukan gara-gara Mamat begini. Aku khawatir jadi berteman sama Mamat. Kamu dari mana Iya. Papua? Wah, separatis ya. Masa langsung gitu? Betul. Jadi harus ditanya Nggak misalnya bisa. kayak Mamat nih, Mamat sebenarnya lebih Jangan tanya saya separatis apa bukan. Jangan enggak. jangan Enggak, merubah enggak, POV orang lain. enggak. Enggak dong. ini kan pandangan terhadap NKRI-nya seperti apa, pas permasalahan ini seperti apa, harusnya seperti apa ditangani Iya. kan gitu. Kenapa kita tuh terbiasa dengan membangun asumsi dan akhirnya terbentuklah stigma bahwa orang ini tuh begini, orang ini tuh begitu gitu. Maksud gua apakah terlalu kritis, terlalu krisis gitu loh hidup kita ini untuk membangun dialog gitu maksud gua. Iya nggak sih? Ya itu mabuk Pasti kayak- nasionalisme yang tadi aku bilang. Iya, kayak berbeda aja gitu, seolah-olah di gap-gapin gitu. Padahal kan sama-sama manusia gitu. Maksudnya harusnya sih memanusiakan manusia itu yang paling benar sih gitu. Maksudnya Iya. Bukan simbol ya. Iya, Bukan siapapun yang melakukan kesalahan ya kalau salah ya salah gitu. Waduh. Oke, nah jadi cukup seru sih, apalagi ngomongin soal perbedaan. Kayaknya masih banyak banget PR yang mesti kita sebagai rakyat Indonesia tuh mesti lakukan gitu. Mulai dari tidak membentuk stigma sesuatu terhadap seseorang gitu, Asumsi ataupun gitu asumsi ya. gitu ya terhadap. Sekarang waktunya kita berpikir bahwa kita sendiri aja itu tidak cukup untuk menjadi lebih baik ataupun juga membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya nggak sih? Dan Maksudnya
Dan kalau misalkan selama ini kita mengumandangkan persatuan Indonesia, tapi jangan lupa di atasnya sila ketiga itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu balik lagi, Indonesia terdiri dari manusia-manusia. Jadi kita harus berpegang pada kemanusiaan yang memang harus adil. Kita sadar bahwa banyak perbedaan dalam satu atap gitu. Kalau misalnya aku di circle gitu, kita bisa ngobrolin ini dan pengen nyampaikan ini mungkin dari dunia stand up ya. Makanya kita bikin tour ini biar penonton stand up kita mengerti gitu bahwa bagaimana. Tapi bukan menggurui ya. Kita nggak menggurui. Sama sekali nggak. Ini masalah sudut pandang kita. Sudut pandang kita menghadapi perbedaan ini gitu. Toh memang apapun ceritanya, hidup itu berbeda, berkompetisi, tapi kan tetap aja fair yang paling nomor satu gitu. Betul. Dan mulai dari sosial media lo gitu. Maksudnya kalaupun memang di sosial media lo, di Instagram ataupun juga di Twitter dimanapun gitu ya, followers lo mungkin lo berpikir bahwa followers gue cuma 150 orang atau 200 orang, tapi itu cukup banyak. Itu cukup banyak kalau misalnya lo mulai dengan sosial media lo menyuarakan tentang toleransi, perbedaan, hapus stigma dan segala macam. Gue yakin kita lagi memupuk satu hal yang oke banget, yang keren banget untuk 5 tahun ke depan nanti gitu. Ya, sama teman-teman yang punya sosial media tuh jangan ngerasa paling paham sama semuanya di dunia ini ya. Enggak apa-apa, kalau aku ini nggak setuju sama ini. Maksudnya merasa paling paham itu nggak apa-apa, itu namanya proses belajar. Yang penting adalah berani juga menerima yang orang lain paham. Iya, itu betul. Cuman jangan ngerasa bahwa apapun yang kalian pahami orang tuh harus mengikuti. Iya, itu yang kayak semua kan sosmed rame tuh tiba-tiba dia udah nyebar aja, tiba-tiba udah ini aja. Orang-orang tuh paling seneng dianggap yang paling tahu pertama. Padahal belum tentu benar kan. Betul. Ini banyak sekali. Apa cuma gue yang nggak tahu? Sekarang lagi berebut itu yang paling nggak tahu. Sama yang ini yang paling penting lah, orang-orang yang benar-benar pintar, yang selama ini diam, ya mulai bersuara lah gitu. Iya, setuju gue. Sangat diam, dan kita juga jangan terlalu menanggapi yang orang-orang goblok di sosmed gitu. Iya, banyak. Iya, kayak ada 100 komentar, satu orang dia tuh komentarnya goblok. Pasti yang kesorot ini doang, padahal cuma satu dia loh. Reply-nya banyak. Iya, 99-nya itu baik gitu. Kenapa kita fokus ke satu orang yang goblok ini? Ya udah nggak usah dipeduliin. Semakin dipeduliin, dia makin percaya diri untuk goblok. Dan orang goblok banyak yang percaya diri sekarang. Iya. Dan kegoblokannya mereka akhirnya berkembang. Aku takut sekali kalau untuk berkomen di sosmed itu karena aku ngerasa goblok. Ujaran kebencian gitu-gitu ya, maki-maki kita gitu kan. Tapi itu cuma satu, cuma dua gitu. Sisanya tuh baik-baik. Kenapa kita berfokus ke situ ya? Karena memang itu yang paling seru, Mat. Apalagi ntar yang paling seru menurut gua tanggal berapa kalian? 14 September. 14 September di kota pertama. 14 September di kota pertama yang adalah Ternate. Ternate. Habis itu Ambon, habis itu Makassar, Surabaya. Bali, Balikpapan, Surabaya, Terus Jambi, Aceh. Gimana? Terakhir di Jakarta. Jakarta tanggal? TBC. Januari. Sekitar Januari. Ya, Januari. Tanggal Kita lagi belum kita umumkan. Kita lagi ini untuk venue. Oh, Mungkin di GBK. GBK. Penontonnya supporter Malaysia. Jadi rame. lumayan karena kan kemarin kan tempat duduknya supporter Malaysia 3.000 sampai 5.000. Iya, 3.000. Iya. Udah lumayan. Iya, lumayan loh. Nanti akan diisi sama ormas. Ya. Parah. Saya tidak keluar dong. Muhammad Al-Katsiri Karena hanya berdiam. ormas sangat mencintai Papua. Cuman rekaman audionya aja. Putis-putis perjalanan Ternate dan Aceh. Tidak keluar. Aduh. Oke, thank you ya, Mat. Thank you, Jaga. Terima kasih banyak. Sip. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Martin. Ini sip kalau gitu. Ntar gua pasti mau nonton. Januari ya, Januari mudah-mudahan ya. Januari, mantap. Pokoknya kita berkabar lah. Kenapa nggak nonton di Ternate aja sih? Jauh cuy, ini tiketnya berapa? Mat, kenapa nyuruh gitu sih? Emang mau nonton? Dan biasanya gue suka tuh kalau misalnya di kota terakhir tuh pasti lu udah ada punya cerita-cerita. Oh iya. Berkembang materinya. dari waktu Kami gue usahakan sini. tidak ada ya. Ya, tidak ada. Ada lah pasti ada, yakin gua. Yakin. Mungkin pas lu mampir di Surabaya bagaimana gitu, pasti ada tuh. Surabaya paling laris ya. Oh ya? Setengah jam dibuka sold out. Nggak mau nonton. Iya, Iya kan mau ini kan penasaran.
Oh teman-teman, Mamat itu tolong di-cut ya ini. Untuk kepentingan tur kita. Tolong ego Anda ditahan ya, karena ada saya di sebelah sini. Aku udah bilang di medsos gitu juga aman kok pada ketawa-ketawa. Iya. Oke kalau gitu ya, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dah.